Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan Dewa untuk belajar bersama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Anak dapat menyampaikan informasi dari teks bacaan dalam bentuk peta pikiran. 2. Anak dapat memahami antara tanggung jawab, hak dan kewajiban. 3. Anak dapat membedakan bentuk-bentuk usaha ekonomi. Teman-teman, lihatlah gambar ini. Ya, benar, ini adalah orang-orang tengah kerja bakti. Teman-teman, apa saja yang dilakukan mereka ya? Ya, ada yang mencangkul, ada yang menyapu, ada yang mengangkat tong sampah, ada yang mengangkat keranjang sampah. Teman-teman, sekarang mari kita baca teks bacaan di buku siswa halaman 63-64. Teman-teman, setelah kita membaca teks tadi, mari kita jawab peta pikiran berikut ini. Ya, dari bacaan kerja bakti ada beberapa peta pikiran. 1. Kapan kerja bakti dilakukan? 2. Di mana kerja bakti dilakukan? 3. Mengapa kerja bakti dilakukan? 4. Siapa yang mengikuti kerja bakti? 5. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? 6. Bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Terakhir, mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Teman-teman, pernahkah kalian ikut melakukan Jumat bersih di sekolahmu? Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan Jumat bersih? Peralatan apa sajakah yang diperlukan dalam kegiatan Jumat bersih? Bagaimana cara pengadaan alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan Jumat bersih tersebut? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya, apakah hak dan kewajiban itu? Mari kita pelajari bersama. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat.
Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut ini. 1. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. 4. Hidup tenang dan damai. 5. Bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. 6. Berpendapat dan berorganisasi. 7. Mengembangkan kebudayaan daerah. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat sebagai berikut. 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3. Mengikuti kegiatan yang ada di daerah setempat, misalnya kerja bakti, gotong royong, dan lain-lain. 4. Menghormati tetangga. 5. Membantu tetangga yang kena musibah. 6. Menjaga kebersihan lingkungan. Manusia memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Untuk itu manusia harus bekerja atau berusaha. Banyak jenis usaha yang dapat dikelola sendiri ataupun kelompok. Jenis usaha yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan. 1. Usaha pertanian. 2. Usaha perdagangan. 3. Usaha jasa. 4. Industri kecil. Jenis usaha yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Contoh usaha ekonomi kelompok. 1. Firma. 2. Persekutuan komanditer atau CV. 3. Perseroan terbatas atau PT. 4. Badan usaha milik negara atau BUMN. Dan yang kelima adalah koperasi. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang konsultasi hukum dan keuangan. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif
berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan yang berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di daerah ada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD atau perusahaan milik daerah. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Teman-teman, kita telah belajar tentang penyampaian informasi dari teks yang kita baca melalui peta pikiran. Kita juga telah memahami tentang tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Selain itu, kita bisa membedakan berbagai usaha ekonomi, baik jenis usaha yang dikelola sendiri maupun jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Nah, sekarang mari kita berlatih menguji kompetensi diri. Kerjakan soal-soal berikut ini di buku tugasmu ya. 1. Bacalah teks berikut. Pak Hasan memiliki usaha ternak ayam potong. Modal awal usaha Pak Hasan sebesar 20 juta rupiah. Modal awal yang digunakan oleh Pak Hasan berasal dari tabungannya. Pak Hasan memiliki 3 orang karyawan. Meskipun Pak Hasan memiliki 3 orang karyawan, tetapi usaha Pak Hasan tetap disebut usaha perorangan, sebab modalnya milik Pak Hasan sendiri. Sekarang jawab pertanyaan berikut. A. Siapa yang memiliki usaha ternak ayam potong? B. Mengapa usaha Pak Hasan disebut usaha perorangan? 2. Sebutkan 3 contoh hak warga masyarakat yang kamu ketahui. 3. Berikan contoh kewajiban kita di sekolah. 4. Apa yang dimaksud dengan persekutuan komanditer? 5. Siapa yang dijuluki Bapak Koperasi Indonesia? Mengapa?
Teman-teman, terima kasih telah belajar bersama Dewa hari ini. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.